Jadi untuk video kali ini saya akan memberikan review atau pengalaman selama saya memakai alarm Bipro versi 17 ini selama kurang lebih 1 tahunan. Jadi apa saja kelebihan dan kekurangannya? Kita simak video berikut ini. Untuk pembelian, saya membeli alarm Bipro ini seharga 300.000 di seller resminya, yaitu dari Nganjuk. Dan untuk pemasangannya saya memasang sendiri, nggak dibantu dengan jasa dari sellernya, karena masing-masing kota seperti Surabaya sebenarnya ada, tapi saya mencoba pasang sendiri karena saya pengen mengetahui jalur-jalurnya. Tapi ternyata memang untuk pemasangannya ini kelebihannya adalah lumayan mudah. Kita tambahin soket-soket supaya nggak motong kabelnya. Dan untuk kelebihan selanjutnya menurut saya adalah ini untuk menunya sangat simpel sekali. Ini untuk perintah suara. Ini tombol untuk menghidupkan kondisi on seperti ini. Posisi sudah on dulu. Kemudian dan ini untuk double starternya. Kemudian kalau mematikan tinggal dipencet yang bagian off. Ini adalah untuk mode senyap. Dan ini untuk mode alarm atau suara. Kalau mungkin ada yang menggoyang-goyang motor kita, posisi tidak connect dengan HP ini, dia akan berbunyi. Jadi untuk sistemnya dia memakai hotspot. Yang memancarkan dari hotspot adalah dari HP-nya, dan untuk penerimaan wifi-nya dari motornya. Mungkin karena untuk segi keamanan jadi dibuat model seperti itu. Bagian ini adalah untuk sisi on seperti ini, dia harus connect dengan wifi di handphone. Jadi kalau hotspot nggak dekat dengan motor ini, jadi dia nggak akan bisa dinyalakan walaupun dengan kontak originalnya, ataupun dibobol dia nggak akan bisa. Untuk posisi on, untuk posisi off maksud saya, dia posisi normal, jadi dia tetap bisa memakai kontak originalnya dan nggak harus connect dengan HP. Jadi seperti model normal motor pada umumnya. Dan kita coba posisi on. Seumpama ini jauh dari motor, jadi saya coba matikan hotspotnya. Kalaupun pakai kontak ori dia nggak akan bisa. Seperti ini. Nah, dia akan bunyi seperti itu. Itu menurut saya fitur yang lumayan bagus, walaupun memang kebanyakan di alarm Android, atau mungkin ada yang ngomong bahwa ini smart key. Tapi menurut saya ini alarm Android itu juga hampir sama. Jadi dia adalah fitur anti maling. Jadi ketika ini posisi diamankan dengan posisi ini on, dia nggak akan bisa dinyalakan ataupun dibobol dengan kunci T. Selanjutnya menurut saya kelebihannya adalah karena dia auto connect ketika hotspot kita nyala, bisa langsung kita nyalakan hanya dengan memencet bagian double starter. Untuk menghidupkan kondisi ini connect, menekan double starter ini 1 kali dia akan menyala. Kemudian tekan rem sama dipencet double starternya, dia akan menyala. Dan kemudian untuk mematikannya kita tinggal memencet ini 3 kali. Dan kalau posisi ini connect dengan hotspot HP tadi juga bisa dinyalakan dengan kunci kontak seperti biasa, seperti itu. Jadi menurut saya ini harga yang murah dan memang recommended untuk fiturnya. Jadi ketika kita keluar dari mall atau dari mana, HP kita taruh saja, nggak usah pakai. Pokoknya dari hotspot ini sudah menyala. Kalau kita terburu-buru itu bisa cepat sekali, seperti mungkin ojek online yang pengen fitur keamanan, takut dibegal di tengah jalan. Selama handphone kita pegang, dia akan aman. Ketika dia dibawa kabur tanpa connect dengan handphone, mungkin sekitar 200-an
motornya akan mati sendiri. Jadi contohnya seperti ini seumpama kontak on. Jadi posisi seperti ini seumpama kita jauhkan dengan motor, caranya kalau saya jauhkan nggak memungkinkan, jadi coba saya matikan, dia pasti akan mati sendiri seperti itu. Itu kalau mode senyap. Jadi kalau mode sirine dihidupkan, nah seperti ini, kita nyalakan, kita hidupkan. Seumpama seperti motor jauh dari handphone ini, dia akan bunyi seperti ini kalau mode sirine dinyalakan, seperti itu. Jadi dia akan bunyi terus ketika mode sirine dinyalakan, dan ketika motor terjadi getaran atau dibawa kabur tadi, dia akan bunyi terus menerus. Untuk fitur kalau kita mode senyap seperti ini, ketika ini nggak connect dengan wifi, dia digerakkan akan tetap nggak bunyi. Itu tadi fitur-fitur dan kelebihan dari alarm Bipro versi 17 ini. Apakah dia nggak punya kekurangan? Ya, sebuah produk pasti ada kekurangan. Kekurangan dari alarm Bipro ini yaitu menurut saya yang sudah memakai selama 1 tahun lebih. Pertama, dia pernah sekali itu kayak nyantol relaynya, jadi nggak connect sama HP, juga nggak saya mode apapun, dia bisa dinyalakan tanpa kontak, tanpa apapun, dengan cara seperti mode connect dengan hotspot. Jadi tanpa di connect dengan hotspot, tombol starternya itu bisa dipencet 1 kali, dia bisa nyala. Dan itu menurut saya bahaya sekali. Dan sembuhnya itu saya restart dengan saya cabut aki, saya kembalikan lagi, dan dia normal kembali. Dan untuk kekurangan kedua, yaitu ini motor setelah saya pakai lumayan lama tadi, dia kadang itu mati sendiri di tempat tertentu yang tempatnya sama. Begini, jadi saya seumpama lewat situ, sekarang mati, nanti balik, terus saya lewat situ lagi, mati lagi. Saya pernah tanyakan ke sellernya, katanya mungkin gangguan sinyal, atau kalau dia bilang kayak interferensi atau apa gitu, gangguan sinyal wifi katanya. Dan pada waktu saya bawa ke luar kota dari Boyolali ke Surabaya, beberapa kali mati di jalan, dan menurut saya bahaya sih, karena pada waktu di jalan raya yang ramai kan sangat bahaya di belakangnya, karena tahu-tahu motor ini mati. Dan kadang bisa dihidupkan dengan memencet tombol starter itu, kadang juga nggak bisa, harus kita ngerestart dari HP, kadang motornya harus didorong agak jauhan supaya bisa dinyalakan, mungkin dari gangguan sinyal di tempat tersebut. Jadi karena penyakit tersebut, yaitu yang sering mati di tempat-tempat tertentu itu, saya mengakalinya dengan ketika saya luar kota, saya off kan untuk mode alarmnya, jadi dia akan normal, nggak mati-mati di tempat-tempat tertentu tadi. Atau mungkin kalau sudah disambung dengan 2 sen ini, mungkin posisi tetap mau memakai mode alarm atau mode alarm on, untuk sirinenya mungkin di on kan saja. Jadi ketika dia no connect, 2 lampu ini kalau sudah tersambung, dia akan seperti hazard, jadi alarmnya bunyi kan dia akan nyala terus. Jadi mungkin di belakangnya atau di sampingnya nggak akan kaget ketika motor ini tiba-tiba mati mendadak. Jadi dia akan nyala bunyi titit, dan 2 lampu sen ini akan menyala. Jadi untuk alarm Bipro ini belum terintegrasi dengan 2 lampu sen ini. Jadi ketika connect dengan HP atau hotspot, dia akan bunyi saja dan nggak ada kedipan di 2 lampu sen ini. Terus kenapa di motor saya ini bisa nyala seperti itu? Ya karena disambung manual, plus dari 2 lampu sen ini disambung ke plusnya buzzer atau bunyi yang titit tadi di plusnya, dan ditambahi dioda. Tutorialnya ada di sellernya sendiri, dia juga punya YouTube, di situ sudah dijelaskan caranya. Dan sekarang
beliau sudah membuat versi terbaru dengan yang sudah terintegrasi dengan lampu sen ini, dan juga bisa dengan membuka jok melalui handphone. Tentu saja dengan harga yang lebih mahal dari ini, mungkin sekitar 400-an kalau yang baru, dan untuk yang ini kan cuma 300.000. Kemudian untuk after salesnya atau untuk pelayanan pertanyaan perihal barang yang kita pakai ini trouble atau enggak dari produk tersebut, untuk di Surabaya sangat bagus sekali menurut saya untuk pelayanannya. Untuk di Nganjuk ya lumayan sih, cuma menurut saya lebih bagus yang untuk pelayanan Mas yang di Surabaya. Jadi ketika saya tanya, dia menjawabnya dengan baik sekali. Selanjutnya barang yang untuk modulnya yang kita pasang di motor ini enggak waterproof, jadi harus kita bungkus sama plastik. Karena memang saya pasang di Matic, jadi saya bungkus plastik dan taruhnya juga di dalam seperti ini, jadi enggak terlalu bahaya lah menurut saya. Kecuali dipasang di motor lagi, mungkin akan bingung naruhnya di mana, mungkin di bawah jok atau di tempat lain. Dan itulah kelebihan dan kekurangan dari alarm Bipro ini. Mungkin next saya akan coba pasang untuk yang koneksinya menggunakan mode Bluetooth, apakah tetap seperti ini ataukah enggak. Karena yang paling mengganggu menurut saya dari alarm ini adalah yang tadi mati di tempat-tempat tertentu tadi, dan itu menurut saya sangat mengganggu. Segitu dulu review saya untuk kelebihan dan kekurangan selama memakai alarm Bipro versi 17 ini. Dan terima kasih.